Warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Baiklah, ketemu lagi dengan Ati Sensei di mata kuliah MKU Bahasa Jepang. Di pertemuan kelima ini, kita punya tema keluarga. Atau dalam bahasa Jepang disebut kazoku. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan bahas beberapa kosakata yang akan digunakan di tema kali ini. Baiklah, di sini ada beberapa kosakata yang familiar sekali dengan keluarga ya. Jadi di sekitar kita dalam bahasa Jepang kita perhatikan ada orang tua, ryoshin, bisa disebut haha atau oka-san, atau cici atau oto-san. Ini kebetulan watashinya ada di sini ya. Nah, watashi ada kakak laki-laki ani atau bisa juga oni-san. Kakak perempuan itu ane atau one-san. Kemudian adik laki-laki ototo atau oto-san. Ototo-san. Ya. Untuk adik perempuan imoto. Imoto-san. Nah, ini ada kakek, sofu atau oji-san. Sobo atau oba-san. Nah, bagian bawah ini lebih ke status istri dan suami. Ya, ada tsuma atau oku-san, otto untuk suami atau gosujin. Untuk anak itu kodomo ya atau oko-san. Nah, ini cucu mago. Ada juga untuk menyebutkan anak laki-laki musuko, anak perempuan musume. Musume. Selanjutnya ini kosakata juga berhubungan dengan kazoku. Ini lebih sederhana dari yang pada yang tadi. Oke, di sini ada tambahan untuk umur ya. Jadi ada umur. Nah, berarti kita akan belajar cara membacakan umur. Baiklah, sebelum punya ucapan umur, kita masuk dulu ke cara menghitung dalam bahasa Jepang. Ulang setelah sensei ya. Ichi, ni, san, yon, shi, go, roku, nana, shichi, hachi, kyu, ju, juichi, juni, niju, sanju, hyaku, nihyaku. Nah, dari sini sampai 10 kita lihat 11 itu juichi. Penggabungan antara 10, pengucapan 10 ditambah pengucapan 1. Nah, begitu selanjutnya sampai semuanya. Ya, makanya juni itu dari ucapan 10 dan 2. Begitu juga dengan 20 dan 30. Tiganya dibaca duluan, kemudian tambah dengan pembacaan 10. Makanya 30 menjadi sangju. Nah, begitu pula sampai ke 90. Misalnya 70, berarti ya 7 ditambah pengucapan 10. Jadinya nanaju. Oke. Begitu juga dengan yang bukan puluhan. Misalkan ada 24. Berarti ucapan 2 ditambah ucapan 10 ditambah 4. Berarti ya niju yong. Oke, itu untuk pengucapan angka. Selanjutnya kita penghitungan orang, jumlah orang. Ya, kalau kita sebutnya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah, kalau dalam bahasa Jepang disebut, ulang setelah sensei ya. Hitori, futari, 3 nin, 4 nin,
5nin, 6nin, 7nin, 8nin, 8nin, 9nin, 9nin, 10nin. Nah, dari sini kita bisa lihat tadi Minasang sudah belajar angka ya. Angka itu 1 sampai 10 ya. Nah, di sini hampir sama dengan pengucapan angka yang tadi. Nah, perhatikan ada yang berbeda sedikit di sini. Ya, benar. Untuk pengucapan 1 orang, 2 orang, dan 3 orang itu agak sedikit berbeda dengan pengucapan angka. Selebihnya tinggal ditambahkan nin di belakangnya. Ya. Nah, sedangkan untuk 1 orang, 2 orang, dan 4 orang agak sedikit berbeda. Hitori untuk 1 orang, futari 2 orang, yonin untuk 4 orang. Hampir sama ya. Tadi ada yong untuk 4. Nah, sedangkan untuk 4 orang, n-nya dihilangkan, tambah nin. Nah, jadi, nin ini bisa berarti dalam bahasa Indonesia 1 orang. Orang berarti ya. Nah, mungkin perlu dicatat yang perbedaannya adalah 1 orang, 2 orang, dan 4 orang. Selain itu, digunakan angka yang sama, pengucapannya sama angka seperti biasa. 1人 Untuk penyebutan umur. Nah, baru kita ke penyebutan umur. Ulang setelah sensei ya. Issai, nisai, sangsai, yongsai, gosai, rokusai, nanasai, hassai, kyusai, jussai, juissai, hatachi. Nah, baiklah, di sini kita akan perhatikan mana yang berbeda dengan pengucapan angka yang kita pelajari sebelumnya. Coba perhatikan, mana yang berbeda? Ya, kita punya, maaf ya, kita punya 1 tahun. Kalau 1 tadi ichi ya, sedangkan untuk penyebutan umur itu issai. Kemudian yang berbeda adalah yang mana? Benar, ada untuk 8 tahun. Hassai, 8 itu hachi ya. Nah, sedangkan dia menjadi hassai. Kemudian ada 1 lagi, jussai, untuk 10 tahun. Dan ada 11 juga ya, hatachi. Dan 20 juga berbeda. Bukan niju, tapi hatachi. Spesial untuk 20, dia tidak pakai sai di ujungnya ya. Semuanya ada sai. Nah, kira-kira kalau ini kan penyebutan umur, berarti sai itu bisa dijadikan apa dalam bahasa Jepang? Bahasa Indonesia? Ya, benar. Kalau kita kan bilangnya 2 tahun gitu ya. 3 tahun. Nah, berarti sai ini bisa juga untuk mengganti tahun. Nah, jadi catat spesial untuk 1, 8, 10, 11, dan 20 bacanya berbeda. Nah, setelah ini, setelah 20 atau setelah 11, perhatikan untuk kelipatan 1 dan kelipatan 8, penggunaan dan cara bacanya sama dengan yang ada di sini. Untuk 1 tahun, issai, berarti makanya 11 menjadi ju issai. Nah, berlaku juga untuk 21, 31, 41. Nah, berarti nih 21, 2 ditambah 10, satunya spesial pembacaannya issai. Jadi, niju issai. Begitu juga dengan 8.
Ini 8 hasai. Berarti kelipatan 8 ada, bukan kelipatan 8 ya, yang angkanya ada 8 di belakangnya. Berarti 18, 28, 38, 48 ya. Nah, berarti untuk 18, 10 ditambah penyebutan 8 khusus untuk umur. Jadinya benar, ju hasai. Nah, ini yang spesial. Baiklah, kita langsung ke materi tentang kazoku atau keluarga. Baiklah, selanjutnya mari kita latihan. Di sini sudah disediakan beberapa foto ya. Jadi ada foto A, B, C, D, dan E. Di sini kita bisa lihat ya, dari foto ini yang berbeda adalah apa? Jumlahnya ya. Jadi jumlah keluarga yang yang A ini beda, D, B, C, E ya. Nah, untuk 3 orang apa tadi? Silahkan cek buku catatannya ya. Ini ada 2 orang, 4 orang. Yang D ada? Ya, 6 orang. 6 orang dalam bahasa Jepang apa? Ya, roku ya, rokunin. Ada E, ada 5 orang. 5 apa? Ichi, ni, sang, yong, go ya, gonin. Oke, baiklah, di sini ada latihan, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kita coba simak contohnya ya. Nah, contohnya kita simak dan minasang perhatikan. Ini kan 3 orang ya. 3 orang itu dalam bahasa Jepang apa? Sangnin ya. Nah, kita simak audionya. Apakah ada sanin di sana dan bagaimana dia mengucapkannya? Oke. 1、私の家族は3人です。父と母と私です。 Nah, ya, watashi no kazoku wa 3 desu. Benar ya? Dia bilang 3 desu. Makanya yang nomor 1 ya, itu dia yang A. 3 orang ya, 3. Sekarang minasang pilih, simak audionya, pilih apakah dia merujuk ke foto yang mana. Oke, kita kerjakan sama-sama ya, sambil mendengarkan audio. Saya mendengarkan audio nomor 2, minasang perhatikan foto yang tersedia di sini. 2、私の家族は4人です。私と夫と子供2人です。 Oke, kita coba ulang ya. 2、私の家族は4人です。私と夫と子供2人です。 Nah, ada keyword apa di sana? Benar. 4人です. Ya, otto to kodomo berapa orang? 2 orang ya. Futari. Ya. Jadi nomor 2 jawabannya C. So desu ne. Kita lanjut di nomor 3. 3、私は6人家族です。父と母と兄と姉と弟と私がいます。 Kita ulang sekali lagi. 3、私は6人家族です。父と母と兄と姉と弟と私がいます。 Nah, di sana dia sebutkan apa? Benar, rokunin. Dan kata apa? Kata sambung apa yang digunakannya untuk watashi? Ada ayah, ada ibu, kakak perempuan, katanya gitu ya. Ya, dia pakai to. Ya, ini bisa juga berarti dan sama kita ya. Atau koma mungkin ya. Saya, adik saya, ayah, ibu, kalau kita gitu ya, koma, atau bisa juga dan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dannya cuma 1 kali ya. Nah, tapi kalau di Jepang dia semua yang disebutkannya satu persatu ada to untuk mendampinginya. Ya. Nah. Oke, selanjutnya ini D ya, minasang ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Yong. 4、
4、私は5人家族です。私と妻と子供3人です。Nah, ya, jelas sekali ya. Jawabannya adalah benar, kore desu. Ya. Dia sebut gonin desu. Oke, yang terakhir nomor 5, sisa yang bi ya. Nah, kita tahu bi ada dua orang. Dua orang dalam bahasa Jepang spesial ya cara bacanya futari. Nah, meskipun kita sudah tahu jawabannya, kita simak bagaimana orang Jepangnya menyampaikan kalau keluarganya itu ada dua orang. 5、私の家族は2人です。私と妻です。 Nah, ya, singkat sekali ya, karena cuma dua orang. Watashi no kazoku wa futari desu. Ya, ada saya dan istri saya, katanya ya. Oke, jawabannya B. Selanjutnya, kita coba, minasan coba bikin kalimat ya. Nah, di sini contohnya, sensei buat paling atas adalah, ini pertanyaan. Anata no kazoku wa nannin desu ka? Nah, sensei tandain nannin adalah cara bertanya untuk jumlah orang. Ya, berapa orang? Tadi kita sudah dengarkan bagaimana mereka menyebutkan kalau keluarganya 2 orang, 5 orang, 6 orang. Ya, di sini saya sudah kasih referensi. Nah, silakan minasan cobakan dengan kalimat seperti ini. Jadinya, watashi no kazoku wa berapa? Des, ya. Nah, saya akan coba tunjukkan. Sensei berarti ada 3 orang. Watashi no kazoku wa 3人です. Nah, silakan minasan juga bikin untuk jumlah keluarga minasan. Kita perhatikan ya, kita pun dihitung ya. Jadi kita termasuk dalam hitungan jumlah keluarga. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan simak foto yang berikut ini. Nah, di dalam foto ini ada beberapa orang ya minasan, dan di sini ada petunjuk 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, di sampingnya ada informasi sesuai dengan nomornya ya. Ada ini nomor ichi 1 ya. 1 ada informasi ane ya sanju nisai. Nah, ini tadi kita sudah belajar ya. Ini adalah penyebutan untuk umur. Nah, kemudian ada Osaka. Nah, ini nama tempat minasan. Mungkin ini tempat tinggalnya ya. Nah, kemudian ada Kyoshi. Nah, kita juga sudah belajar Kyoshi itu sama juga dengan sensei. Jadi Kyoshi itu profesi. Nah, 1, 2, 3, dan 4 ini adalah informasi untuk orang-orang yang ada di sini. Ya, nah di sini kan dialog ya. Jadi kita akan simak dialognya sama-sama. Di sini dialog untuk yang pertama, 2, 3, dan 4. Nah, minasan bisa baca di sini juga ada seperti dialog ya di sini ya. Tangan ini menunjuk ke arah foto. Nah, dia sebut kono hito wa titik-titik des. Nah, nanti minasan bisa simak apa isi ini. Ya, nanti juga akan ada pertanyaan yang ini bagian ini dan ini ya. Nah, kita simak dulu dialognya ya. Kita simak semuanya ya dari nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. この人は誰ですか？姉です。32歳です。大阪に住んでます。教師です。 Nah, tadi suara untuk nomor 1. Ya, dia sebut ini ane, ya, kakak perempuan. Nah, tadi dia sebut juga yang minasan ada Osaka. Nah, setelah Osaka, dia sebut apa tadi? Ya, bagian sini ya. Sundemas. Osaka ni sundemas. Nah, di sini ada doko. Ya, doko itu maksudnya di mana, ya. Nah, kita akan simak di nomor 2. Bagian kedua, orang yang ini ya. 2、この子は誰ですか？姉の子供です。4歳です。 Oke, ada perbedaan dengan nomor 1 dan 2.
Ya, tadi yang nomor 1, minasan simak ya. Dia bilang pakai ini. Kono hito wa dare desu ka? Kono hito wa. Nah, untuk yang nomor 2, dia menggunakan kono ko wa. Nah, kira-kira menurut minasan? Ya, jadi kono ko wa anak ini. Nah, kalau kono hito, ya kayak gini ya, kono hito berarti orang ini. Orang ini dare, itu siapa? Orang ini siapa? Nah, kebetulan yang nomor 2 ini adalah anak kecil, jadi dia ganti hito dengan ko. Ya, baiklah kita akan lanjut ke yang ketiga, orang ketiga. 3、この人は誰ですか？私の友達です。42歳です。東京に住んでます。会社員です。 Oke ya. Nah, ada di sini yang tidak tertuliskan ya minasan. Minasan dengar Tokyo tadi? Nah, mungkin familiar ya, Tokyo adalah ibu kota dari Jepang. Nah, dia tinggal di Tokyo tapi dia tidak tuliskan di sini informasinya ya. Nah, kita lanjut ke yang keempat. 4、この人は誰ですか？綺麗ですね。妹です。26歳です。ソウルに住んでいます。学生です。 Nah, di sini dia pakai konohito juga ya. Imoto desu. Nah, di mana tinggalnya? Ya, Seoul. Ya, Seoul. Di Seoul. Oh, dia tinggal di Korea ya. Pekerjaannya gakusei. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya minasan. Konohito wa dare desu ka? Orang ini siapa? Ada oikutsu desu ka? Oshigoto wa dengan doko ni sundemasu ka? Oke, catat ya. Oikutsu wa pengganti nansai. Nah, jadi tadi kan untuk sai ini untuk umur ya minasan. Nah, untuk bertanya umur berapa itu digunakan nansai desu ka? Tetapi ada cara tanya yang lain itu pakai oikutsu. Nah, oikutsu lebih sopan daripada nansai. Jadi biasanya kalau bertanya umur tuh agak sensitif. Nah, tapi kita bisa gunakan oikutsu, kata tanya oikutsu supaya tidak menyinggung lawan bicara kita. Jadi oikutsu desu ka lebih sopan daripada nansai. Ya, nansai desu ka ini biasa. Nah, kemudian oshigoto wa, nah mungkin ada yang tahu ya, shigoto itu pekerjaan. Berarti menanyakan pekerjaan. Kemudian doko ni sundeimasu ka? Ini menanyakan tempat tinggal. Oke. Selanjutnya kita akan coba bikin kalimat ya. Nah, minasan silahkan bikin kalimat sendiri. Di sini ada contoh yang saya berikan, petunjuk ya. Ada 4 kalimat yang dibikin berdasarkan foto ini ya. Jadi kita coba bikin kalimat berdasarkan informasi yang ada di foto. Oke, sensei bikin yang nomor 1 ada konohito wa ya. Konohito wa ane desu. Orang ini kakak perempuan saya. Sensei berikan warna di sini ya. Jadi ini yang akan minasan ganti. Ya, jadi yang tidak ada warna itu template-nya. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang tidak ada warna itu template-nya, yang berwarna itu minasan ganti sesuai dengan informasi yang ada di foto. Nah, nomor 1 kan ada konohito wa ane desu. Orang ini adalah kakak perempuan saya. Nah, minasan bisa coba dengan tomodachi mungkin atau gambar yang menunjukkan 4 imoto. Ya, bisa untuk nomor 1. Untuk nomor 2, tomodachi wa 42 sai desu. Nah, ini berarti penyebutan untuk umur ya. Nah, minasan lihat dalam bahasa Indonesianya langsung saja ya, sedangkan dalam bahasa Jepang itu ada pakai wa dan des. Nah, ini kita sudah pelajari sebelumnya ya. Nah, berarti minasan bisa ganti tomodachi dengan imoto mungkin atau ane dan sesuaikan informasinya, ada umurnya di sini ya. Nah, boleh. Kemudian untuk yang nomor 3 ini imoto. Imoto wa gakusei desu. Nah, ini pekerjaan ya. Nah, berarti bisa minasan ganti imotonya mungkin tomodachi. Terus pekerjaannya apa? Gakusei. Kalau tomodachi pekerjaannya kaishain. Nah, berarti bisa bikin imoto wa tomodachi wa kaishain desu ya. Nah, terus nomor 4 ada lagi kalimat ane wa Osaka ni sundemasu.
Nah, berarti ane-nya ganti pakai apa? Bebas ya. Pakai yang tomodachi boleh, imoto boleh, atau ane no kodomo. Ya, tapi kalau ane no kodomo nggak ada tempat tinggal ya. Berarti nggak bisa bikin kalimat ini. Nah, yang punya tempat tinggal itu ada di Osaka 1, yang nomor 3 ini ada tadi ya Minasang, Tokyo. Terus nomor 4 ada Seoul. Nah, ya silakan Minasang buat kalimatnya. Nah, nanti kita akan ada tugas tentang itu ya. Nah, bikin kalimatnya. Nih, silakan satu aja. Bikin kalimat sendiri dan artinya. Beserta artinya. Oke, buat kalimatnya satu saja. Berikutnya, nah, tanya jawab. Dan kita lanjut ke penugasan. Ya, penugasan untuk pertemuan kali ini adalah Minasang diminta untuk membuat pohon keluarga. Nah, boleh versinya seperti ini ya. Boleh versinya pakai benar-benar ada pohonnya, ya. Nah, di sini mungkin contohnya ya ada orang tua dan ada saudara-saudaranya, ya. Jadi kita buat 2 generasi saja. Maksud saya 2 generasi itu dari orang tua kita, orang tua, ayah ibu, dan kita bersaudara. Gitu ya. Nah, atau minasang kalau misalnya ada sensei saya mama papanya udah nggak ada lagi. Nah, berarti minasang boleh ambil bagian orang tua itu gantikan posisinya dengan kakek atau nenek. Nah, kalau misalnya kakek neneknya juga nggak ada, boleh dari paman atau bibi minasang. Ya, atau mungkin minasang tinggal sama siapa. Nah, boleh di atasnya itu, terus minasang di bawahnya, atau mungkin sama saudara perempuannya atau gimana saudaranya di sini ya. Nah, seperti ini. Contohnya sensei ambil dari sensei sendiri. Nah, ini maksudnya 2 generasi. Karena sensei sudah punya anak, jadi generasi pertamanya sensei ya. Nih, kan sensei itu, nah minasan bikin judulnya seperti ini ya, Watashi no kazoku wa sannin desu. Nah, kenapa sensei bikin sannin? Karena sensei berkeluarga cuma bertiga. Nah, nanti sesuaikan dengan minasang. Minasang keluarganya ada 6, berarti rokunin. Saya ada 10, berarti junin. Ya, nah nanti minasang berarti ganti jumlah keluarga minasang. Nah, silakan minasang bikin seperti ini dan fotonya wajib foto asli ya, tidak animasi ya. Fotonya foto asli ini. Foto asli ya. Nah, seperti ini. Dan informasi apa yang ditulis di pohon keluarganya? Status. Nah, kalau watashi, sensei ada suami berarti Otto. Ya, terus ada anak laki-laki Musuko. Oke, terus informasi selanjutnya itu minasang bikin umur. Ya, umurnya pertama dalam bentuk nomor angka ya. Nah, kemudian angkanya harus disebutkan bacaannya seperti ini. Ya, jadi ini contohnya benar-benar seperti ini. Ya. Nah, silakan minasang kerjakan seperti ini dan tugasnya dikumpul dalam bentuk JPEG ya, dalam bentuk gambar. Oke, boleh dibikin di PPT dulu seperti sensei ini dan kemudian di-save slide yang satu ini dalam bentuk JPEG. Ya, nah baru yang dalam bentuk JPEG itu yang minasang kumpul lewat e-learning. Baiklah, segitu saja untuk pertemuan hari ini. Arigatou gozaimasu. Mata raishu. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sayonara.